Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mereka yang juga mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini secara live streaming yang saya kasihi. Bagi para orang tua yang punya anak, ketika mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang dua anak tadi, tentu sepakat bahwa sikap anak kedua itu lebih baik. Meskipun awalnya ia menolak, tetapi kemudian ia menyesal lalu melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya. Beda dengan anak yang pertama, ia katakan iya tetapi kemudian tidak melakukan. Perumpamaan tentang dua anak ini disampaikan oleh Yesus untuk mengkritik para pemimpin Yahudi atas sikap mereka. Kita tahu bahwa ketika Yohanes Pembaptis tampil untuk mewartakan kebenaran Allah, mewartakan kehendak Allah, dan ketika Yesus tampil sendiri untuk menghadirkan kerajaan Allah itu, para pemimpin Yahudi itu mendengarkan. Tetapi mereka tidak percaya kepada apa yang didengarkan itu. Mereka tidak bertobat. Mereka bagaikan pembohong seperti anak pertama tadi. Sedangkan para pendosa itu adalah orang-orang yang memang dikucilkan dalam hidup masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang mendengarkan apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dan juga kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus itu dengan mengambil sikap percaya dan bertobat. Ada sebuah perubahan hidup yang ditunjukkan oleh mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Injil hari ini merupakan sebuah undangan untuk kita semua. Undangan untuk mendengarkan Tuhan dan percaya kepadanya, sekaligus memperbaharui hidup kita lewat jalan pertobatan. Maka Injil hari ini mengundang kita semua untuk bertobat. Dan kita tahu bahwa pertobatan itu harus didahului dengan sebuah sikap penyesalan. Sebagaimana anak kedua tadi, ia menyesali apa yang telah dikatakan kepada bapaknya, saya tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Kita tahu bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi kita tahu bahwa kita senantiasa diundang oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa mengundang kita untuk memperbaharui hidup kita, untuk kembali kepadanya lewat jalan pertobatan itu. Dan penyesalan sangat dituntut dari kita semua. Maka hendaknya kita sebagaimana anak kedua tadi senantiasa memperbaharui hidup kita, menyesali segala perbuatan kita, dan mau mengambil jalan pertobatan. Sebagaimana juga ditunjukkan dalam bacaan pertama, kalau orang benar itu kemudian dia berbalik melakukan kejahatan, maka dia akan mati karena kejahatannya itu. Tetapi kalau orang jahat kemudian dia berbalik melakukan kebaikan, kembali bertobat, maka ia akan memperoleh kehidupannya kembali karena ia diampuni oleh Tuhan. Maka semoga kita semua dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih, yang senantiasa mengundang setiap orang untuk kembali kepadanya lewat jalan pertobatan itu. Dan kita hendaknya sebagaimana anak kedua tadi menyesali apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mau kembali melakukan kehendak Allah lewat seluruh perkataan dan seluruh sikap perbuatan hidup kita. Berbalik dan bertobat kepada Allah itu bukan hanya lewat perkataan, tetapi ada sebuah
perubahan hidup. Pertobatan itu harus membawa kepada sebuah perubahan atas hidup kita, kembali melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dari Allah, apa yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Dan ini ditunjukkan oleh anak kedua tadi, yang menyesal lalu kemudian melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang dikehendaki oleh bapaknya kepadanya, yaitu dengan melakukan apa yang harus ia lakukan sebagai tugas dan kewajibannya. Semoga kita semua lewat Injil hari ini kita diundang untuk bertobat dan mau kembali memperbaharui diri, melaksanakan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin.